hitting that beat for the five. Nash me, yeah, hitting that. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Struktur Ilmu Geografi yang beranggota saya sebagai pemateri pertama yaitu Mardelinda Laura. Saya Maria Putri sebagai pemateri kedua. Saya Ayu Praldi sebagai materi ketiga. Saya Andres sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan membahas tentang struktur ilmu geografi. Apa sih yang disebut dengan ilmu geografi? Struktur ilmu geografi adalah unsur-unsur yang terdapat pada ilmu geografi yang dikelompokkan berdasarkan fokus atau target sasaran yang berbeda agar setiap aspek fenomena geosfer dapat dipelajari sepenuhnya hingga akhirnya terbentuk cabang ilmu sebagai penunjang ilmu geografi. Struktur ilmu geografi ada 3, yaitu struktur ilmu geografi fisik, geografi manusia, dan geografi teknik. Struktur ilmu geografi fisik adalah cabang ilmu yang mempelajari bentang lahan atau bagian dari permukaan bumi. Contohnya atmosfer, tata surya, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan pedosfer. Bidang-bidangnya itu ada bidang ilmu tanah, geologi ilmu, geomorfologi, geografi tanah, hidrografi, biogeografi, dan meteorologi, dan lain-lain. Yang kedua, geografi manusia adalah cabang ilmu yang mempelajari setiap hal-hal terkait manusia seperti politik, sosial, budaya, penyebaran, dan dinamika penduduk. Bidang ilmu geografi manusia yang pertama ada ekonomi, politik, demografi, dan geografi penduduk. Untuk yang terakhir, geografi teknik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara menganalisis data terhadap informasi seputar geografis baik dalam bentuk diagram, citra, maupun peta. Dan bidang pada ilmu geografi teknik itu ada 3, kartografi, penginderaan, dan sistem informasi geografi. Ke materi saya yaitu konsep geografi. Konsep geografi adalah cara memandang geografi terhadap bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan bukan sebagai suatu cara untuk menghindari terjadi fenomenanya yang terjadi tersebar di permukaan bumi. Konsep-konsep dasar geografi itu pada umumnya ada 10 jenis dan kali ini saya akan membahas 8 jenis saja. Baik, yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi sering disebut juga konsep letak adalah konsep utama sejak awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak adalah berkaitan panjang suatu objek lain. Konsep jarak ini juga terbagi menjadi 2 jenis yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Yang ketiga adalah konsep morfologi. Konsep morfologi menjelaskan tentang daratan. Permukaan bumi adalah hasil penurunan atau peningkatan wilayah melalui proses geologi seperti erosi dan sedimentasi. Yang keempat adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan hubungan timbal balik antar 2 daerah atau lebih dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Yang keempat adalah konsep diferensiasi area. Konsep ini melihat dari kondisi fisik, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang berbeda di daerah tertentu. Yang kedelapan adalah konsep keterkaitan ruangan. Merupakan antara saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan atau sintetis. Saya akan melanjutkan materi saya, generalisasi geografi. Yang pertama, generalisasi wilayah kepulauan Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Yang kedua, wilayah Indonesia yang terletak antara 2 benua dan 2 samudra yang menyebabkan wilayah Indonesia beriklim muson atau musim. Yang ketiga, Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi gempa bumi sebagai akibat dari adanya gerakan lempeng-lempeng. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akan membacakan 5 teori geografi. Yang pertama, geografi ledakan penduduk.
Yang kedua, geografi pengaruh iklim terhadap peradaban. Yang ketiga, teori daya sentrifugal dan sentripetal. Terus yang keempat, teori kota konsentris. Yang kelima, teori konflik suku bangsa nomadik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah,